Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil infografis atau poster kami yang berjudul Tren Kejahatan di Provinsi Riau, Seberapa Aman Daerah Kita. Presentasi ini membahas bagaimana pola kejahatan di Riau dilihat dari distribusi kasus, risiko per penduduk, penyelesaian kasus, hingga waktu kejadiannya. Kami juga menambahkan beberapa solusi preventif dan menampilkan infografis lengkap untuk mempermudah pemahaman. Eh, Tahukah kamu jumlah kejahatan di Provinsi Riau ternyata menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun, yang artinya ada perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena banyak faktor seperti kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan keamanan wilayah. Melalui data yang dikumpulkan dari berbagai kabupaten dan kota, kami bisa memahami seberapa besar risiko kriminalitas, bagaimana penyelesaian kasus berlangsung, dan seberapa sering kejadian terjadi. Jadi data ini bisa menjadi pijakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Distribusi kejahatan per tahun. Nah, jadi grafik ini menunjukkan distribusi kejahatan dari tahun 2019 hingga 2024. Tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 17.193 kasus, atau sekitar 34% dari total kasus selama 6 tahun terakhir. Jika dibandingkan tahun 2022 dan 2023, sempat mencatat jumlah yang lebih rendah. Namun kenaikan tajam di 2024 ini menjadi sinyal penting bahwa keamanan wilayah sedang menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, semua pihak perlu waspada dan segera mengambil langkah nyata. Selanjutnya, resiko kejahatan per 100.000 penduduk. Di slide ini, kami tampilkan tingkat resiko kejahatan dengan cara menghitung jumlah kasus per 100.000 penduduk. Hasilnya, Kota Pekanbaru, Dumai memiliki resiko paling tinggi. Menariknya, beberapa daerah dengan populasi kecil ternyata memiliki resiko yang besar karena angka kejahatan yang cukup tinggi dibanding jumlah penduduk. Jadi artinya kita tidak hanya perlu melihat jumlah kasus, tapi juga proporsi terhadap jumlah penduduk agar pencegahan lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya persentase penyelesaian kasus. Jadi tidak semua kasus kejahatan berhasil diselesaikan. Pada grafik ini terlihat bahwa persentase penyelesaian kasus masih cukup rendah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses penegakan hukum, mulai dari pengumpulan bukti hingga proses pengadilan. Kami berharap aparat penegak hukum bisa meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam menangani kasus agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum juga ikut meningkat. Selanjutnya untuk slide 6 hingga terakhir dibacakan oleh Aziz. Bisa di apa emang slide-nya? Nah, di slide 6 ini selang waktu antar kejadian dan ada diagramnya. Itu diagramnya diartikan dalam sehari bisa terjadi puluhan kasus kejahatan gitu. Jadi kejahatan yang paling sering terjadi meliputi pencurian, penganiayaan, dan kekerasan lainnya. Frekuensi yang tinggi ini membuat kita perlu meningkatkan sistem pengawasan yang baik di lingkungan pemukiman, sekolah, maupun fasilitas umumnya. Dan rata-rata kejadian di Riau itu sekitar 20 menit satu kejadian. Jadi artinya ketika 20 menit pada selang waktu itu pasti ada satu kejadian di Riau itu kejahatan. Selanjutnya Bang. Nah, di slide 7 ini menampilkan diagram tren kejahatan per kabupaten kota. Ada daerah yang mencatat penurunan kasus di tahun ke tahun, namun ada juga yang terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan sendiri-sendiri, sehingga pendekatan solusi harus disesuaikan. Misalnya di daerah padat penduduk bisa difokuskan pada pemantauan digital, sementara di daerah yang rural lebih ke penguatan masyarakat lokal. Dan di sini juga dilihatkan bahwa peningkatan dari tahun ke tahun
ada yang kejahatannya tuh meningkat dan ada kejahatannya tuh menurun. Dan kita lihat sangat jelas di sini peningkatan yang sangat jelas itu adalah 2024 di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, Bang. Di sini kami memberikan solusi yang dapat dilakukan, mengusulkan yang pertama, edukasi yang penyuluhan kepada masyarakat, tentunya untuk agar sadar hukum dan berani melapor gitu. Kedua, pemasangan CCTV dan penggunaan teknologi pelaporan digital untuk peningkatan pengawasan dan mempercepat respon. Ketiga, pengawasan lingkungan berbasis komunikasi seperti Siskamling dan forum warga. Dan terakhir, peningkatan kerjasama antar aparat masyarakat sekitar agar kejadian bisa cepat diatasi gitu. Dengan kerjasama semua pihak, kenyamanan bisa ditingkatkan secara menyeluruh. Selanjutnya, Bang. Nah, ini hasil dari infografis kami dan dari data yang kami ambil dari Badan Statistik Pekanbaru, Riau. Selanjutnya, Bang. Nah, data dan analisis yang tadi bukan hanya sekedar angka, tapi gambaran nyata tentang kondisi sosial di sekitar kita. Semoga hasil dari dapat mendorong pihak terkait untuk mengambil kebijakan berbasis data dan menolong masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Gitu. Mari kita wujudkan Riau yang lebih aman, nyaman, dan bersahabat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Sampai nak 10 menit.